Ibarat dunia pasti berputar, sepak bola Vietnam yang dulunya disegani kini justru anjlok prestasinya. Tak bisa dipungkiri, Vietnam sempat dianggap sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola khususnya Asia Tenggara. Keberadaan Vietnam mampu menghadirkan pesaing sengit khususnya bagi Thailand selaku raja sepak bola ASEAN, terutama Park Hang-seo. Pelatih asal Korea Selatan itu seakan mampu membangkitkan Vietnam dari tidur panjangnya. Sejak pergi meninggalkan jabatan pelatih Vietnam pada awal tahun 2023 lalu, tepatnya setelah Piala AFF 2022, sepak bola Vietnam perlahan namun pasti seakan kembali ke era kegelapan di berbagai level usia umur. Teranyar, Vietnam harus jadi bulan-bulanan Australia saat bertarung pada matchday kedua grup B Piala AFF U19 2024. Tidak berdayanya Vietnam di semua turnamen level umur menjadi tanda tanya kemerosotan sepak bola negara tersebut. Vietnam yang dulunya disegani dan mampu bersaing dengan negara manapun khususnya di kawasan Asia Tenggara, kini seakan mendadak menjadi tim yang tidak terlalu menakutkan dan cenderung mudah dikalahkan di berbagai turnamen. Nah, bagaimana informasi selengkapnya tentang Park Hang-seo yang telah meninggalkan Vietnam dan Vietnam menjadi timnas yang lemah di kawasan Asia Tenggara saat ini? Mari kita simak video selanjutnya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, tekan loncengnya, dan komen video ini ya guys ya. Setiap komen yang masuk akan aku tayangkan pada video berikutnya. Kita mulai dari kedatangan Park Hang-seo. Pria kelahiran Sancheong, Korea Selatan ini bukan sosok pelatih yang bergelimang trofi sebelum melatih Vietnam. Sekedar trofi mah ada, tapi tidak banyak. Itu diraih kala menukangi tim K-League 2 seperti Sangju Sangmu. Lalu tim yang kini berada di Liga 3 Korea Selatan, Changwon FC. Di level tim nasional, Park Hang-seo tak punya trofi. Tapi sekedar catatan mengesankan, pelatih yang kepalanya seperti area bermain kutu tersebut punya. Salah satunya membawa Korea Selatan ke semifinal Piala Dunia 2002. Namun, waktu itu bukan sebagai pelatih, melainkan asisten Gus Hiding. Sebelum tiba di Vietnam, karir Hang-seo terombang-ambing di kasta terbawah Korea Selatan. Pencariannya terhadap tantangan baru di Tiongkok juga tidak membuahkan hasil. Istrinya lalu mendorong untuk mencari tantangan di Asia Tenggara. Saran dari istrinya tak begitu saja diterima Hang-seo. Ia ragu karena belum punya pengetahuan tentang benua itu, juga kontak yang bisa menghubungkannya dengan negara-negara di Asia Tenggara. Beruntungnya sang istri mendapat kontak seorang agen yang punya pengalaman di Asia Tenggara. Dari sanalah ia mendapat pekerjaan melatih timnas Vietnam. Namun ada versi lain. Mengutip VN Express, pada tahun 2018 Hang-seo mengatakan bahwa ia bisa melatih Vietnam karena diberitahu agennya. Federasi Sepak Bola Vietnam tertarik pada saya saat menangani tim kecil Korea Selatan. Apapun versinya, Park Hang-seo toh beneran melatih Vietnam. Tiba di Vietnam tahun 2017, Hang-seo membesut 3 level timnas sekaligus, U22, U23 dan senior. Kesempatan. Jadi aku pikir Park Hang-seo ini sudah punya punya jam terbang yang tinggi ya. Ternyata tidak ya. Dia sebelum melatih sebelum melatih timnas Vietnam, ternyata dia hanya melatih
klub kecil di Korea Selatan ya guys ya. Tapi klub itu justru pernah membawa satu klub itu atau membawa Liga Korea Selatan ini untuk masuk ke Piala Dunia, begitu ya guys. Pelatih tim kelompok umur dan senior membuatnya lebih leluasa untuk merevolusi timnas Vietnam. Di kemudian hari, revolusi yang dilakukan membuahkan hasil. Ia telah menciptakan generasi emas timnas Vietnam. Muncullah pemain-pemain seperti Nguyen Quang Hai, Doan Van Hau, Do Duy Man, Nguyen Chong Puong, hingga Luong Xuan Truong. Lahirnya para pemain tadi memperlihatkan bahwa upaya Park Hang-seo menumbuhkan kepercayaan diri mulai tampak. Itu dilakukan karena ia tahu talenta di Asia Tenggara bukan tidak bagus, tapi kekeringan mentalitas. Ia terus memotivasi tim, selalu membela anak asuhnya di hadapan media. Tak lupa ikatan emosional dengan para pemain juga ia tanam. Hubungan kuat antara dia dan para pemain timnas Vietnam pun terjalin. Dari segi taktik dan strategi, kalau boleh disingkat, Hang-seo mengubah postur pendek pemain Vietnam yang semula titik lemah menjadi kekuatan. Oke, pada saat kegemilangan tim Vietnam ya, justru waktu itu Indonesia itu sedang berada di titik nadir ya waktu itu ya guys ya. Jadi kejayaan Vietnam itu memang pada saat dilatih oleh Park Hang-seo ya. Bahkan dari semua umur itu bisa lulus ya guys, setidaknya ke Piala Asia dan juga pernah dan selalu memenangkan Piala AFF ya setelah Thailand. Nah, jadi dua kekuatan besar Asia Tenggara pada waktu itu adalah Thailand dan Vietnam. Nah, dan itu berkat dari Park Hang-seo ini guys. Latihan fisik dan kemampuan memahami strategi terus digembleng. Tak butuh waktu lama karena tahun berikutnya gelar Piala AFF kedua buat Vietnam dirangkuh. Tahun berikutnya giliran medali emas SEA Games digondol. Hal yang sama diulangi di SEA Games 2021. Selain satu trofi Piala AFF dan 2 medali emas SEA Games, Hang-seo juga mengantarkan Vietnam ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun sebelum Piala AFF 2022, tiba-tiba muncul kabar Hang-seo akan berhenti. Tapi ia baru benar-benar berhenti pada Januari 2023. Pencapaian terakhirnya membawa Vietnam ke final Piala AFF 2022. Alasan kemundurannya masih tanda tanya. Spekulasi pun bermunculan. Pengamat sepak bola Vietnam, Jernet Kamansek, dikutip CNN Indonesia mengatakan Hang-seo mundur karena tekanan mental. Namun dalam konferensi pers Sekjen VFF, Lee Huai-an, sebagaimana laporan Sak Hudoisong, terindikasi bahwa kemunduran Hang-seo karena kontrak yang tidak disepakati kedua pihak. Hang-seo hanya ingin melatih tim muda, tapi VFF masih memintanya tetap melatih tim senior. Oke, inilah yang menjadi perdebatan kemarin ya antara Federasi Sepak Bola Vietnam dengan pelatih Park Hang-seo ini. Dan ini juga dipengaruhi karena adanya tekanan ketika peringkat Indonesia itu mulai naik sedikit demi sedikit ya guys, di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong ya. Pada waktu itu sedikit demi sedikit bisa mengejar ketertinggalan terutamanya di Asia Tenggara ya guys ya. Dan ini juga menjadi tekanan terhadap Park Hang-seo yang sebelumnya anteng-anteng aja gitu ya. Dan memang Shin Tae-yong membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Vietnam pun lalu menunjuk Philippe Troussier. Portofolionya lumayan oke, bahkan lebih bagus dari Park Hang-seo dari segi tim yang dilatih. Troussier pernah mengantarkan Jepang juara Piala Asia untuk pertama kali. Selain itu, Troussier berpengalaman melatih tim dari Afrika, seperti Maroko, Afrika Selatan, dan Nigeria.
Pengalamannya melatih Olympique Marseille juga menjadi daya tawar sendiri. Namun apalah arti portofolio kalau mempertahankan warisan Hangzhou saja nggak sanggup? Trozier kebingungan memaksimalkan potensi pemain yang sudah dipoles dan ditelurkan Hangzhou. Vietnam yang mengerikan itu diubahnya menjadi tim yang bahkan gentar menghadapi Indonesia. Selama dilatih Trozier, Vietnam cuma menang 4 kali dan selalu keok melawan Indonesia. Nah, menurut aku setelah Park Hang-seo pergi memang dan diganti oleh pelatih baru yang berasal dari Eropa ini, guys, kemungkinan bukan kemungkinan ya, memang prestasi Vietnam itu langsung anjlok ya, guys ya, langsung anjlok. Tapi juga sebenarnya memang sudah anjlok ketika Park Hang-seo terakhir kali itu menjadi pelatih. Jadi sebenarnya memang ada perubahan dari perubahan prestasi gitu, bukan sebenarnya bukan dari merekanya yang berkurang maksimal, tetapi memang pemain-pemain dari Indonesia dan kepengurusan Federasi Sepak Bola Indonesia yang semakin meningkat, sehingga tekanan itu semakin muncul. Bahkan setelah digantinya Park Hang-seo dengan pelatih baru ini pun tidak bisa ya guys, tidak bisa mengangkat Vietnam kembali ke tahta tertinggi di Asia Tenggara. 3 kali kekalahan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 semasanya juga menghentikan langkah Vietnam. 3 kekalahan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia dan ketidakberhasilan di Piala Asia. Trozier pun dipecat. Sebagai gantinya, Oke, sampai di sini aja guys video kita kali ini. Tapi intinya adalah sejak Park Hang-seo itu keluar sebagai berhenti sebagai pelatih Vietnam, maka prestasi mereka anjlok. Bahkan setelah diganti pun dengan pelatih yang baru juga anjlok. Dan kabar terbaru adalah Vietnam mencari pelatih terbaru ya guys ya. Oke, sampai di situ aja guys video kali ini. Jangan lupa subscribe ya, tekan loncengnya, berikan like kamu, dan kasih komentar kamu. Komentar yang masuk nih akan aku tayangkan pada video selanjutnya ya guys ya. Kita bertemu pada video selanjutnya ya guys. Oke, ciao.